Kan sebenarnya leluhur-leluhur kita sudah mendapatkan pencerahan-pencerahan yang sejati begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, apakah kemudian para tetua dari masing-masing agama itu, gitu kan, apakah benar-benar mendapatkan pencerahan tertinggi, murni dan sejati? Ada nggak kemungkinan mereka itu salah tafsir begitu loh? Karena kan agama yang kemudian sekarang dilembagakan, institusi agama itu kan pasti mencerminkan kebenaran yang ditangkap oleh orang-orang di masa lalu. Itu kira-kira sudah mencerminkan apa belum? Saya khawatirnya jangan-jangan salah tafsir. Karena begini, ketika agama berbicara tentang bahagia, damai, tentram, tapi penganutnya kebanyakan galau, tidak bisa menemukan pencerahan yang sejati. Kebanyakan yang bisa itu di level spiritual begitu loh. Dan kasuistisnya lagi, permasalahan, polemik terbesar, perpecahan itu karena agama juga gitu. Jadi hipotesanya tadi itu nyambung dengan kasus gitu. Bagaimana panjenengan melihat hal ini? Saya tadi sudah berpikir yang ditanyakan Mas Indra itu apakah yang salah, tak kemungkinan salah satu apakah leluhur Jawa atau Nusantara, ternyata tidak. Iya. Jadi artinya kok, jadi saya akan memberikan jawaban yang berbeda dari yang sudah terbayang tadi. Ya kalau saya melihat ada ya sebenarnya saya itu kadang lucu kalau saya itu kadang ngobrol dengan teman begini loh. Orang zaman dulu itu kalau pemahaman tentang sesuatu yang sifatnya gaib, atau nggak usah gaib lah, tentang apa sesungguhnya semesta ini belum begitu mumpuni, apalagi memahami gaib masih agak blank lah. Terus kemudian membuat agama, ya akhirnya blank. Tapi idealnya gini. Sekarang misalnya gini, saya contoh ya. Anggap aja lah orang itu saya yang bodoh. Oke. Saya menganggap, leluhur saya namanya misalnya Nun Sewu, misalnya Pak Mbah Warno misalnya. Terus saya menyangka itu leluhur saya itu sebagai malaikat. Kemudian saya di kemudian hari saya membuat agama dan saya mendefinisikan ada malaikat yang namanya Warno, yang tukang mencabut nyawa. Padahal itu leluhur yang menjemput orang anak turun yang mau mati. Artinya kalau ada orang lain yang mau mati ya leluhurnya beda lagi, bukan Mbah Warno. Bisa jadi Mbah Soleh atau siapa gitu. Iya. Nah kalau ini kemudian saya simpulkan bahwa oh ternyata yang suka mencabut itu adalah Mbah Warno, ya salah paham. Tapi misal begini Romo, jadi kan setiap agama itu kan punya perintis nih ya. Punya perintis gitu kan. Nah, yang jadi persoalan kan tadi saya khawatirnya jangan-jangan perintis yang melembagakan agama ini loh, institusi agama ini loh. Saya terus terang suudon lah, bahasa Arabnya itu suudon lah. Saya berburuk sangka. Jangan-jangan ini karena wah ini kayak ini dilembagakan, ini menguntungkan sekali. Ya, ini bisnis sangat luar biasa begitulah. Saya mikir buruknya ke situ karena saya lihat outputnya. Saya pakai ilmu teleologi ya. Iya. Ilmu tentang asal usul agama. Ketika suatu masyarakat yang di situ banyak suku, kemudian saling berebut resources ekonomi, dan celakanya resources ekonominya itu sedikit, pasti akan terjadi konflik yang lebih keras, memperebutkan sumber makan atau sumber ekonomi. Ya. Kalau konflik-konflik itu dikemas dalam bentuk perjuangan politik, ya jadilah itu ya hanya perjuangan politik saja. Tetapi ketika suatu kelompok mengklaim itu adalah
perjuangan atas nama Tuhan, jadilah itu konflik yang suci. Dan sejarah juga dulu terjadi seperti itu. Jadi ada sebenarnya konflik yang kemudian dikemas sebagai perjuangan atas nama Tuhan, dan itulah cikal bakal dari adanya agama. Iya. Iya, karena jadi menurut saya ini penting saya tanyakan Romo, karena saya melihat ada gap antara agama dengan kenyataan gitu. Agama bicara tentang kedamaian, kebahagiaan, tapi penganutnya banyak yang galau dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga ingin saya tegaskan begini Romo, ketika kemudian Romo ini telah mencapai kepada puncak spiritual tertinggi begitu, kan idealnya orang yang sudah mencapai puncak spiritual tertinggi ini tidak akan melembagakan spiritualnya menjadi sebuah agama. Yang melembagakan adalah penganut-penganut setelahnya, barangkali setelah orang itu kapundut begitu Romo bisa. ya. Itu sangat bisa. Jadi dalam perkembangannya pun sebenarnya kan memakan rentang waktu yang lama. Kalau kita hitung ya 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa 5 abad loh Mas. Baru kemudian menjadi agama resmi dan punya kitab. Itu kan proses yang panjang. Interval waktunya juga cukup panjang. Jadi kalau kemungkinan terjadi distorsi, terus kemudian stigma, bahkan celakanya stigma yang kemudian dianggap sebagai suatu kebenaran, ya kan? Itu yang bahaya sekali. Maka kalau saya melihat dari apa yang sesungguhnya terjadi, ya orang ketika semakin memiliki kesadaran yang tinggi, semakin murni kesadarannya, semakin mendekati kesejatian, mengerti sejati ning urip, memang betul tidak akan membuat agama. Kayak gitu loh Romo. Jelas. Karena urusannya apa? Benar. Dalam diri. Benar. Urusan kita dengan Tuhan, urusan kita dengan spiritual itu kan sebenarnya hidup di dalam diri kita. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Artinya justru disitulah kekayaan spiritual. Makin beragam pengalaman spiritual seseorang, akan muncul pendapat yang beragam juga. Dan itu kalau diseragamkan, apa yang terjadi? Ya, Mas Indra bayangkan, ribuan jutaan orang dimasukkan dalam suatu penjara kesadaran. Penjara kesadaran ini, yang terjadi saat ini adalah banyak orang yang berada di dalam penjara kesadaran. Maka ada yang dikatakan sebagai doktrin atau dogma atau doktrin apa. Itu sebagai bentuk penjara kesadaran, karena orang sudah tidak akan berani untuk out of box. Orang tidak akan berani untuk keluar dari kotak kapsul itu. Orang tidak akan berani lagi keluar dari gua yang gelap gulita. Benar. Saking terbiasanya siang malam hidup di dalam gua, akhirnya tidak bisa membedakan mana siang mana malam, dan akhirnya pemandangan apapun yang ada di dalam gua itulah yang dinilai pemandangan terindah yang ada di muka bumi. Benar. Sama halnya dengan ketika dia rumahnya hanya di lantai bawah, kan melihat rumah itu satu, hanya 10, padahal dia kalau mau naik ke lantai 7 se-Jogja ini kelihatan semua. Betul, maka itu ada istilah kodok nang jeron bathok, kata di dalam tempurung. Maka ketika agama dilembagakan, bukan agama dilembagakan, agama itu sudah dilembagakan, sudah merupakan bentuk lembaga ya. Benar. Institusi. Apabila jalan spiritual itu dilembagakan menjadi suatu agama, maka disitulah sebenarnya awal dari redupnya spiritual. Terang benderang sekarang. Ya, maka dari orang Jawa sini kalau ditanya, orang Jawa itu kejawen itu bukan agama. Iya benar. Jalan spiritual atau filsafat hidup. Pandangan hidup ya. Iya, betul. Way of life ya. Oke. Awalnya Romo ragu-ragu menjawabnya ya. Tadi soalnya salah terka. Oke, saya lanjutkan begini Romo. Jadi pas kita semedi atau meditasi, semedi lah kalau orang yang murni Jawa itu
pikiran kemana-mana. Kita nggak bisa menggembalakan pikiran itu soalnya. Itu menjadi diskursus para pejalan spiritual gitu. Bagaimana panjenengan memandang secara solutif, memberi pandangan solutif. Pikiran jadi pas meditasi, itu liar kan? Liar. Itu sama juga kehendak atau karep. Oke. Karep itu ya hawa nafsu, atau yang semua rasa yang muncul dari panca indera itu adalah sebenarnya liar. Sama seperti pikiran. Maka dalam pewayangan Jawa itu kan disimbolkan dalam perang Bharatayuddha itu kan Pandawa menaiki kuda, ya kan? Kudanya 5. Itu kan harus dikendalikan kuda itu. Itulah yang namanya hawa nafsu atau rasa karep. Nah, dari situ ada yang namanya pikiran. Dan pikiran itu mau kita arahkan kemana? Mau untuk mendukung rasa karep atau 5 hawa nafsu tadi, atau untuk mendukung kareping rasa. Nah, di dalam semedi, ketika kita masih fokus kepada rasa karep, contohnya apa Mas, tahu nggak? Yang paling membuat rentan orang semedi gagal itu sebenarnya ketika kita itu mengejar sensasi. Orang belajar meditasi itu kan pasti terobsesi untuk merasakan cerita-cerita yang seringkali disampaikan oleh pelaku meditasi. Yang mengalami ini, itu kan. Nah, di situ pelaku meditasi yang masih magang, masih pemula akan mencoba mencari-cari mana sih sensasi ini, mana. Bahkan rela bayar berapapun untuk bahkan sensasi. Rela bayar untuk sebuah sensasi yang ternyata itu hanya memang kamuflase. Belum tentu. Artinya sensasi yang indah sekali, yang eksotis, yang sensasional itu bisa jadi hanya diciptakan untuk apa? Politik dagang. Bisa ya itu ya? Bisa banget begitu ya. Misalnya gini Mas, saya mau membuka kelas meditasi. Supaya kelas meditasi saya laris, saya tinggal ngomong gini, oh meditasi saya akan merasakan begini loh. Bahkan Anda terus mencipta semua akhirnya. Bahkan Anda bisa masuk ke dalam sarung, ya kan? Ya, itu kan sensasional banget kan? Bener. Nah, maka ketika kita terganggu oleh pikiran yang liar, oleh karep yang liar untuk merasakan suatu sensasi, saya selalu mengingatkan anak-anak yang saya latih meditasi, kamu fokusnya bukan di tujuan atau pencapaian meditasi, tetapi fokuslah ke proses. Ini yang harus digarisbawahi. Ketika kita proses sudah tidak bisa mengikuti lagi, ya sudah, kamu stop. Tuh ya. Jadi saya tetap, ini baru nomor 1 Mas. Fokus pada proses. Proses yang bagaimana? Ya apa yang kamu rasakan di detik ini. Jangan nanti bagaimana. Itu sudah menghancurkan fokus. Ya kamu rasakan saja yang sekarang dirasakan. Nggak usah konsentrasi, nggak usah nginget-inget kata si ahli itu kok ada merasakan gini, ini kok belum ya. Udah ambiar Mas. Rasakan saja apa yang kita rasakan saat ini. Real time. Jangan offside. Kalau kita sedang di menit jam 21:30 ya sudah di situ. Aku di sini sekarang. Real time, ya kan? Harus seperti itu, fokusnya. Jadi kita tidak offset. Kalau offset nanti udah mengandai-andai Mas. Akhirnya bisa jadi halusinasi yang muncul. Contohnya gimana tuh orang-orang yang tersesat di dalam meditasi itu? Contohnya gimana? Kasusnya gimana? Sekarang gini, kita begitu diam, kemudian melihat ini yang lebih bahaya lagi kalau meditasinya bareng-bareng Mas. Oh gitu. Karena nanti akan saling membaca yang lain. Si A, si B itu ngerasain apa ya, ya kan? Terus nanti di-compare. Aduh, dia merasakan ini, aku enggak. Bodoh banget. Gagal.
akhirnya kemudian mencari-cari apa yang bisa diceritakan dan menarik, ngarang. Dan tapi kan di dalam batinnya aku ketoknya bebal deh. Iya banyak yang seperti itu. Ya. Ada yang murid saya paling bebal, tapi sekarang sudah ada. Sekarang jadi master spiritual. Iya ada. Padahal dulu di antara murid saya itu paling bebal, Mas, terus terang. Nah, jadi saya selalu menganjurkan untuk ngetutke iline banyu, topo ngeli di dalam semedi. Kita mengalir saja. Artinya ya sudah, kita terima padanya, tulus ikhlas, menerima apa yang saat ini bisa dirasakan. Baik itu suara dari luar maupun suara dari dalam, ya, ngalir saja. Itu satu, jangan sampai offside, jangan sampai memikirkan yang lain, jangan sampai membandingkan dengan teman yang lain. Kalau memang kita tidak merasakan apa-apa, malah saya katakan kalau kamu tidak merasakan apa-apa, itu sudah awal yang bagus menuju keberhasilan. Ya, itu baru yang step awal. Makanya saya selalu setel. Fokusnya kemana? Kalau saya berikan ini umpan. Carilah sesuatu hal yang paling bisa kita syukuri hari ini, yaitu nafas kita, hidup kita saat ini. Udahlah, itu sebagai bentuk anugerah yang terindah. Di situ saja. Cara untuk hening ya, Romo, ya. Cara untuk hening. Dan dari situ kita akan merasa bahagia. Kita masih hidup, kita masih bisa merasakan nyaman, tentram. Syukurilah dan tersenyumlah di dalam hati, pancarkan melalui wajah. Itu akan membangun keikhlasan. Itu. Jenengan berkata seperti itu. Saya pengen ketawa kalau kemudian kita disuruh pakai masker kemana-mana. Itu bagi saya penghinaan kepada sumber kehidupan. Ya, pilih arang began itu loh, Mas. Makanya saya nggak pernah mau disuruh pakai masker. Nah, itu. Tapi kalau